Alhamdulillah, Masya Allah ya. Nah, semangat ya. Insya Allah Bapak sehat ya. Alhamdulillah. Ini syaratul ijab ya. Syaratul ijab. Laki-laki yang baik ini. Masya Allah. Mudah-mudahan di sini Allah kabulkan sesuai dengan doanya menjadi wanita-wanita yang terbaik. Insya Allah, baik untuk suami, baik untuk anak, rumah tangga, keluarga maupun agama. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian dan juga bapak, begitu ya. Yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Ini saya kali ketiga ya, sudah dua ya. Puasa GZ, ya Ramadan, generasi Z, lalu ini adalah yang anakku sahabatku. Ya ini karena zamannya sama gitu ya. Zamannya sama. Insya Allah, maka ini mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan. Bagus kan? Karena sedikit saja ini mengenai amal kebaikan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini ayat yang surah ini insya Allah semuanya hafal salah ini. Dan juga ayat ini itu ayat yang singkat. Namun singkatnya ayat ini itu maknanya tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Maka di sini disebutkan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka istilahnya itu nanti Allah itu akan membalas amal-amal kebaikan itu walaupun itu seperti dzarrah. Ibu sekalian, di Fathul Bari itu ulama menjelaskan tentang makna dzarrah itu ada tiga makna dzarrah itu. Dzarrah yang pertama itu adalah semut, karena di Al-Quran itu kan diartikan semut, terjemahannya itu semut. Namun ulama itu mengartikan semutnya itu bukan sembarang semut loh Pak Ibu sekalian. Semutnya itu anaknya semut gitu. Jadi semut yang baru lahir itu namanya dzarrah. Lalu makna yang kedua itu debu gitu. Debu yang kalau misalkan kita singkirkan sisa-sisa debu itulah itu namanya dzarrah. Lalu makna yang ketiga tentang dzarrah itu adalah debu-debu yang kelihatan di cahaya matahari. Itu maknanya. Jadi ada tiga makna tentang dzarrah. Kalau kita melihat dzarrah ini, apakah dzarrah itu punya berat Bapak sekalian? Tidak punya, ya. Tidak punya berat. Debu itu kalau misalkan ditimbang kan tidak punya berat. Maka dari itu dikatakan dzarrah ini sesuatu hal yang sepele dan bahkan kalau manusia lihat kasat mata itu nggak nampak, bahkan nggak bisa ditimbang, gitu. Nggak ada, nggak terukur, sepele. Nah itu ada. Tapi di sisi Allah tidak ada yang sepele ternyata. Di sisi Allah itu tidak ada yang sepele. Semua akan dihitung walaupun kecil, Maka langkah kaki panjangkan ke sini ini bukan suatu hal yang sepele di sisi Allah. Insya Allah kita tercatat sebagai amal ibadah, menuntut ilmu. Man salah kayak kami sufihi ilmu, sallallahu kalau kenal jannah. Karena siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan menuju surga dengan ilmu itu. Nah, maka insya Allah kebaikan apapun yang dilakukan manusia, maka kalau kita pernah tahu hadis ada seorang pelacur yang sudah bertobat memberikan minum anjing dengan sepatunya begitu, maka dia masuk dalam surga. Kisahnya kan seperti itu. Maka di sini pelacur tersebut sudah berdoa dan masuk surga lantaran memberikan minum gitu. Maka di sini kebaikan-kebaikan itu sangat luar biasa sekali, dan jangan sampai kita meremehkan kebaikan walaupun sepele gitu. Karena sejatinya di sisi Allah itu ilal hasanati yudhibna sayyi'at. Ini yang banyak banget diremehkan gitu ya. Banyak banget diremehkan. Bahkan dalam salah satu surah di Al-Quran itu orang-orang munafik itu ketika ada orang mukmin itu beramal maka digembosi. Oh kok beramal, katakanlah begini Bapak, kita mau sedekah, adanya cuma uang 2.000. Ketika kita ikhlas dengan 2.000 dikasihkan, maka orang-orang munafik sedekahnya, maka mereka mengatakan orang-orang itu nggak butuh beras yang seperti ini, yang butuh beras yang baik. Kalau mau sedekah yang baik, kasih yang terbaik. Nah ini cara ngebosnya seperti itu. Jadi akhirnya kasih itu. Akhirnya mikir lagi, oh iya ya,
Wes kasih itu anak jadi berbuat baik pada menghapuskan dosa-dosa. Taubat akan menghapuskan dosa besar. Istighfar akan menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Nah, memberi makan seperti ini, insya Allah menyiapkan air minum, lalu ada berjalan pasar, insya Allah ini akan menghapuskan dosa-dosa. Begitu, Pak, insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Datang ke masjid, masuk masjid menggunakan kaki kanan, mengikuti sunnah, lalu mengucapkan doa masuk ke masjid, Allah maftahli atau rahmatik, itu juga niat dengan niat yang tulus, maka insya Allah akan menghapuskan dosa. Maka jangan sampai kita meremehkan kebaikan walaupun sekecil berapa, dan jangan sampai kita meremehkan dosa walaupun sekecil berapa, karena sejatinya di dalam dosa itu ada murkanya Allah. Maka jangan sampai kita meremehkan dosa itu ala nek ini, nek begini. Kita nggak tahu Allah itu murkanya lewat yang mana, gitu. Maka segala macam bentuk kemaksiatan itu bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Bukankah gunung-gunung itu berasal dari butiran pasir yang kecil kalau jadi gunung? Maka kebaikan surga itu pun bisa diraih dari kebaikan yang kecil-kecil. Bukankah kalau begitu, bukankah keburukan dosa-dosa besar itu berasal dari dosa-dosa yang kecil? Maka jangan sampai kita meremehkan dosa walaupun itu bentuknya kecil. Mudah-mudahan Allah mencatat sebagai kebaikan kehadiran kita di sini sehingga Allah mengampuni dosa-dosa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dalam menjauhi kemaksiatan. Itu pembukaan. Kita langsung saja kepada inti materi ini. Anakku, sahabatku, para jamaah sekalian. Ya, sebenarnya dikatakan Bu Nina tadi, memang parenting ini Bapak Ibu sekalian dulu sangat dinamis sekali. Kadang-kadang kita mendapatkan ilmu itu dari satu orang dan orangnya berbeda-beda banget. Gitu. Sama halnya ketika saya mendapatkan materi ini dari psikolog klinis, gitu ya. Lalu ke orang yang psikiater ya. Lalu yang berbicara itu psikolog, itu sangat beda banget, sangat berbeda sekali tentang masalah ilmu psikologi ini. Maka bisa dikatakan relativitas ya, untuk ilmu-ilmu dunia itu sifatnya relativitas. Jadi tidak ada kebenaran yang mutlak, karena semua berdasarkan opini dan pendapat. Maka kebenaran yang mutlak itu hanyalah kebenaran milik Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu mutlak. Bagus sekali. Maka dalam hal pengasuhan anak atau parenting, begitu ya, dunia boleh berubah, ilmu boleh berubah, tapi ada satu hal yang tidak boleh berubah, yaitu akhlak. Inna ma'bu'ithtu lil makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sesungguhnya saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan akhlak adalah Al-Quran. Maka itu yang tidak boleh berubah. Namun caranya silakan bisa berubah. Dan berbicara masalah parenting ini bicara masalah metode. Metode boleh berubah, silakan, begitu ya. Silakan menggunakan metode dokter siapa, profesor siapa, psikolog mana, boleh. Mungkin asalkan tidak bertentangan dengan syariat, asalkan begitu. Intinya begitu. Maka dari segi ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada parenting yang salah. Didikan orang tua zaman dulu pun masih bisa dilakukan. Begitu. Maka tidak ada yang salah. Tidak boleh kita mengatakan didikan orang tua dulu itu jadul, gak bisa diterapkan. Itu keliru Bapak Ibu sekalian. Karena tidak ada ilmu yang valid yang mutlak kepada mutlak ada. Maka sesuaikan dengan zamannya, disesuaikan dengan eranya. Kita masuk di sini. Nah ini, jadi dari saya masuk di salah satu hadis ini, saya kutip dari kitab Khulasah Ta'lim Ilminya Dr. Saleh Al-Utsaimin. Jadi Rawa Abu Dawud ini, wa Tirmidzi an Abi Hurairah, dari Abu Dawud dan Tirmidzi dan juga Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyakul hadukum wa yukhalil. Dia riwayatkan di hadis yang lain dikatakan al-mar'u ala dini khalilihi, sama saja. Maka di sini artinya adalah ar-rajulu, seseorang itu ala dini khalilihi, di atas agama khalilnya, kekasihnya atau sahabatnya, teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan salah satu dari kalian itu dengan siapa kalian berteman.
begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, di sini kalau kita memposisikan diri kita sebagai sahabat, ya, maka kita juga harus memposisikan melihat diri kita, ya, yang nazar ke diri kita, melihat diri kita, apa yang sudah kita berikan kepada anak kita, apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita contohkan ke anak kita, begitu. Maka ketika ada sesuatu dengan anak kita yang terjadi, maka yang perlu kita lihat adalah bentuk orang lain dulu, begitu. Jangan orang lain. Maka di sini Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun, gitu. Jadi orang yang beriman, gitu ya, bertakwa kepada Allah, lalu tanzur nafsun, lihatlah diri kita. Ini untuk bermuhasabah. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu dalam keluarga kita, maka jangan kita lihat orang lain dulu. Jangan kita lihat dulu siapa teman anak saya, itu jangan dulu. Gitu. Ya, ini biasanya selalu saya sampaikan ke wali murid, Bapak Ibu. Nah, ini karena saya yang langsung bersinggungan langsung dengan pendidikan, ya. Saya mengajar di SMA, begitu. Maka biasanya sebelum rapotan itu saya nggak langsung bagi rapot, parenting dulu, kurang lebih 15 menit. Gitu. Jadi ngobrol dulu dengan wali murid yang sudah hadir ketika itu, yang tidak terlambat, karena memang ada kadang-kadang wali murid yang masih ada kesibukan, ya, dalam ngambil rapor, gitu. Saya bisa 15 menit dulu, 10 menit saya sampaikan parenting dulu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang terjadi, ya, nilainya anak-anak turun dan bagaimana sebagainya, maka jangan disalahin dulu anaknya, gitu. Jangan disalahin anaknya, jangan disalahin teman-temannya dulu, jangan. Maka nazar dulu, kita lihat dulu diri kita, tanggul dulu. Oh, ini apa yang terjadi sebenarnya, gitu. Dalam diri saya ini bagaimana, gitu. Baru selalu kita evaluasi anak, lingkungannya, mungkin sekolahnya, gitu. Ini seperti itu Bapak Ibu. Itu sebuah kunci. Maka di sini dikatakan seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Maka di sini Rasulullah memberikan contoh yang paling tinggi, yaitu agama. Gitu. Falyanzur ahadukum ayyuhal. Maka lihatlah dengan siapa kita berteman atau kekasih kita. Maka dari sini kalau agama saja itu yang lebih tinggi itu harus diperhatikan, ya, dengan siapa berteman. Maka di sini juga kita bisa perhatikan bagaimana kualitas agama kita ini, bagaimana kualitas agama kita dalam memberikan uswah kepada anak-anak kita. Lalu berikutnya, yaqul raqibu as-safahani. Jadi laisa idadul jalisi lijalisihi bimaqali wa fi alihi faqat bal bin nazar ilaih. Lalu berikutnya, teman-temannya itu, teman duduknya itu sangat berpengaruh sekali. Bahkan cara ngomongnya, cara duduknya, lalu cara memandang, gitu ya, itu teman itu sangat berpengaruh sekali. Maka di sini orang tua itu punya peran yang utama dalam memberikan contoh kepada anak. Maka kalau misalkan apa namanya, ada lagu, ya, lagu yang viral tapi sangat sayang sekali, ada lirik yang eksplisit yang kurang baik, tapi maknanya bagus sekali. Pernah dengar nggak begitu lagu itu? Gunung hidup berjalan, pernah tahu? Nggak pernah tahu, ya? Lagu itu lagu baru, cuma Nadine. Ya, siapa namanya? Nadine. Ada yang bisa nih? Cara ku marah cara gitu, gitu, seperti angin yang apa? Enak banget gitu, bagus banget. Tapi sayangnya ada Hamisa. Ya, dari dulu ya. Sayang banget, cuma ada salah satu lirik yang eksplisit yang kurang baik kalau didengar gitu. Ada kata-kata gitu, kurang baik. Tapi maknanya bagus. Dan itu memang menunjukkan bahwa anak itu pasti mencontoh orang tua. Cara bicara, cara melihat, ya, cara bersikap, gitu. Karena manusia itu belajar dari apa yang dia sentuh, dia lihat, dia rasakan. Nah, dari respon impuls itu mereka belajar dari situ, bagus sekali. Dan di sini dijelaskan, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan persahabatan terjadi itu karena tiga hal. Yang pertama itu al-fadilah, karena keutamaan, wal manfaat, karena manfaat, dan wal ladzah,
karena kenyamanan. Gitu. Jadi seseorang itu bisa berteman karena keutamaan teman, karena temannya punya keutamaan, karena temannya punya manfaat, asas manfaat ya. Berteman karena asasnya manfaat. Saya berteman dengan dia banyak manfaatnya gitu. Ya, saya bisa nonton konser gratis gitu. Saya bisa makan gratis gitu. Lalu yang ketiga, waladah, lezat, kenyamanan. Saya kalau ngomong sama dia enak gitu. Lalu orang ini bisa membuat saya nyaman, mengorangkan gitu ya. Nah, namun Syekh itu mengatakan kalau pilih teman daripada 3 ciri ini, maka pilihlah yang pertama gitu, teman yang punya fadilah, yang punya keutamaan. Misalkan akhlaknya bagus, begitu. Lalu setelah itu dia seorang hafal Quran. Gitu. Lalu dia punya keutamaan sholatnya bagus, dia bisa menasihati dengan baik, ya, mengingatkan saya tentang agama, tentang Allah. Maka pilihlah teman yang punya fadilah, gitu. Ya. Daripada teman yang punya manfaat dan teman yang hanya nyaman saja. Gitu. Namun ini akhirnya ketika kita bertemu dengan anak-anak para jamaah sekalian, ini punya sesuatu yang berbeda, karena anak-anak belum tahu tentang fadilah. Nah, remaja itu belum tahu, belum bisa memilah teman saya ini punya hafalan begitu. Ini enggak, karena anak-anak remaja ini tipikalnya itu mereka itu mulai kumpul dengan yang sejenis dengan mereka, yang sesuka gitu. Dan itu tentang lazat, tentang kenyamanan. Mereka nyaman berteman dengan si A karena sama gitu, sefrekuensi. Saya nyaman berteman dengan ini karena enak kalau diajak ngomong gitu. Nah, maka hal ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita ingin menjadi sahabat bagi anak, khususnya remaja yang memang usia remaja, maka posisikan nyaman dulu, nyaman dulu, buat si anak ini nyaman untuk bersama dengan kita, untuk dekat dengan kita. Maka ketika kita tidak bisa membangun kenyamanan ini, maka sulit untuk anak bisa dekat dengan kita, dan sulit buat kita masuk untuk memberikan contoh fadilah gitu ya, untuk memberikan manfaat. Itu sudah sekali, karena kalau anak biasanya kalau asasnya manfaat pasti orang tua akan memberikan sangu ya, manfaat ya, sangu, membiayai sekolah gitu ya, ekskul ada apa tinggal kasih dan sebagainya gitu. Ini manfaat bagi anak. Nah, kadang-kadang anak belum tentu bisa melihat fadilah dari orang tuanya, belum tentu gitu ya. Walaupun orang tuanya setiap maghrib kadang-kadang pengennya ngasih contoh gitu ya, baca Al-Quran habis maghrib gitu. Tapi anak belum tentu melihat sisi itu, belum tentu melihat sisi itu, belum bisa menangkap maksud dari orang tua. Kalau saya duduk di sini maghrib, saya buka, maksud saya itu ikut baca Quran gitu. Maksud saya itu duduk di sini sama mama baca Quran gitu. Tapi kadang-kadang anak belum bisa menangkap itu Bapak Ibu sekalian. Maka salah satu faktor terpenting, jadi saya langsung masuk ke intinya Bapak Ibu sekalian adalah, jadi salah satu faktor terpenting, jadi ini para jamaah sekalian, di sini Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu, akhrajakum min butuni ummahatikum, dari perut ibumu, la ta'lamun, tidak mengetahui sesuatu pun ya, la ta'lamun syai'an, enggak tahu sesuatu pun, wa ja'ala lakumus sam'a, dan dia menurunkan, memberikan kepadamu sam'a. Maka Bapak Ibu sekalian, kita lihat di ayat ini, An-Nahl ini sangat relate sekali, bahwa ketika anak itu baru lahir, kita baru lahir, apakah kita semua bisa melihat langsung? Tidak. Yang Allah bangkitkan dulu itu adalah pendengaran dulu.
Ini di ilmu kedokteran manapun itu pasti yang bangkit pendengaran dulu. Dan inilah letak Allah itu tidak pernah main-main dalam meletakkan urutan, gitu. Tidak pernah main-main dalam meletakkan urutan dalam sebuah ayat. Nah di sini asyam Allah itu dibangkitkan dulu, lalu wal absar baru satu penglihatan, wal afidah dan hati nurani, la'alakum tashkurun agar kamu bersyukur. Maka di sini para jemaah letaknya bagaimana yang namanya hidayah dan hati nurani kita bisa hidup, manusia itu bisa hidup. Maka pertama adalah harus banyak mendengarkan. Ini kunci pertama hidayah masuk, itu harus mendengarkan. Ketika kita mendengarkan pendengaran yang dengan pendengaran yang baik, ayat-ayat Allah kita dengarkan yang baik, ya, lalu setelah itu kita lihat bahasa Allah, kita lihat ayat-ayat Allah di sekitar dunia. Gitu. Lalu akhirnya apa? Hati nurani akan hidup. Hati nurani akan hidup. Nah, setelah hati nurani akan hidup, maka manusia itu bisa bersyukur. Maka ketika manusia tidak pernah menggunakan pendengarannya dengan baik, maka mustahil hati nurani akan hidup. Ini mustahil. Karena iman itu pada zaman sekalian ibaratkan pohon kurma dalam salah satu hadis. Ya. Ada akar, ada batang, ada buah. Dan siramannya, airnya adalah Al-Quran, ayat-ayat Allah. Maka ketika hati tidak pernah disiram, maka mustahil pohon ini akan tumbuh subur, akan kering. Maka agar hati kita bisa hidup, seringlah kita membaca Al-Quran, disiram dengan ayat Al-Quran, mendengarkan kajian, mendengarkan Al-Quran. Nah, maka bahwa pentingnya di sini adalah yang namanya mendengarkan. Maka di sini saya bahasa komunikasinya di sini orang sekalian. Kita harus cara kita itu menjadi sahabat bagi anak. Maka satu-satunya cara, memang banyak cara, tapi cara membuka saya berikan pembukanya. Saya pembukanya adalah menjadi pendengar yang baik. Ini. Kalau kita ingin menjadi sahabat anak, kita dekat dengan anak, jadilah kita pendengar yang baik. Gitu. Karena dalam setiap momen ini tidak jarang saya temukan ketika anak punya masalah, punya problem, itu yang pertama kali dilakukan adalah menasihati. Banyak banget menasihati, menceramahi, langsung melarang. Ini banyak banget yang langsung menggunakan tiga ini. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, apabila kita langsung menggunakan tiga metode ini, maka percayalah tidak akan didengar, gitu, tidak akan didengar. Maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah mendengarkan. Ini mendengarkan, ya Bapak sekalian. Jadi apa itu mendengar dan mendengarkan? Mengapa mendengarkan jadi begitu penting? Nanti insya Allah Pak Marina akan saya share juga di Bu Nina ya, Bu Nina. Nanti bisa di share di grup juga. Nah, kalau mendengar itu respon fisiologis menerima stimulus berupa suara dari indera pendengaran, cuma mendengar aja, gitu. Ya, just mendengar aja. Jadi seperti halnya kalau kita motor lewat begini. Ini hanya mendengarkan aja, hanya mendengar saja gitu. Motor lewat, suara kipasan krek. Ini kita hanya mendengar saja. Ya. Lalu berikutnya, kalau mendengarkan aktif, maka ini melibatkan sikap. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya pernah ini ya. Jadi saya itu sangat menghindari sekali ketika ada siswa gitu datang kepada saya, ini HP pasti saya matikan. Ketika itu saya buat WhatsApp. Kalau ada anak yang datang, assalamualaikum Pak, ini langsung saya matikan. Saya matikan, saya jawab, waalaikumsalam. Iya, gimana? Gitu. Ini langsung saya matikan. Saya balik atau saya taruh di tas. Gitu. Karena apa? Saya pernah melihat. Ketika ada yang begini datang, assalamualaikum Pak. Gitu. Waalaikumsalam. Ya. Kenapa? Taruh aja di meja. Ya,
Ya, bapak nanti aja. Nah ini ternyata Bapak sekalian, anak itu merasa kurang dihargai, dan akhirnya dia akan mendapatkan merekod, gitu, merekod. Oh, kalau sama Pak ini ngomong itu begini, gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Males mau ketemu orangnya lagi, males barusan mau ketemu orang lagi. Maka di sini ada sikap mendengarkan aktif itu sikap memperhatikan dan mendengarkan perkataan atau perbincangan orang lain. Jadi ada sikap memperhatikan. Nah, jadi yang seperti ini sikap memperhatikan, mendengarkan aktif. Next berikutnya. Nah, ini kebanyakan orang tidak mendengarkan dengan intens, mereka mendengarkan hanya untuk menjawab. Jadi kebanyakan Bapak-Ibu sekalian, ketika kita bertanya kepada anak, kenapa kamu kok bolos hari ini? Kenapa kamu bolos hari ini? Iya Bu, motor saya mogok, mogok Surabaya, macet mogok itu biasa. Nah ini, jadi kita bertanya untuk menjawab. Itu kebanyakan begitu, langsung tas. Nah jarang sekali yang memang benar-benar mendengarkan itu untuk mencari kebenaran, begitu. Jarang sekali yang bertanya itu untuk mencari kebenaran, bertanya itu untuk menjawab, apalagi yang banyak banget gitu, banyak banget. Dari mana kamu terlambat? Gitu. Dari mana kamu kok terlambat? Maaf Pak, saya kawan alasan. Nah ini, kamu guru-guru yang lain saya dengar selalu kamu putar terus, tawaf terus di kelas, muter itu lantai 12 mau putar lagi. Nah ini jadi, aduh turun hari gitu, semakin jawab. Dari kamar mandi Pak, gurunya sudah 1 novel, jadi jawabnya sudah 1 novel. Lalu berikutnya ini, maka di sini saya akan memberikan teknik untuk deep listening. Sudah pernah tahu ini Bapak saya? Belum ya? Nah, jadi saya langsung aplikatif saja. Jadi di sini ada yang namanya deep listening Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak hanya sekedar dengerin. Kayak sedang dengerin. Ini ada 2 kunci untuk deep listening. Yang pertama itu adalah empathic listening. Jadi mendengarkan yang dilandasi kesadaran untuk memahami perasaan, peduli dan perhatian kepada orang yang kita ajak bicara. Gitu. Jadi intinya kita ngomong itu bukan untuk menyalahkan, bukan. Tapi kita ngomong ini mendengarkan untuk kita bisa full perasaan kita datang, kita juga peduli dan kita perhatian. Lalu fokus. Nah, focusing ini biasanya agak sulit. Tapi saya kasih lagi di sini, insya Allah. Nah, ini dia. Jadi ada pendengaran itu, yang pertama ignoring, pretending, selective listening, attentive listening, dan empathic listening, Bapak-Ibu sekalian. Maka ignoring ini kita cuma sekedar overhearing aja. Jadi kalau ada orang yang ngomong, kita cuma sekadar lewat aja, Jadi kalau ada dia berbicara, ngomong, perhatian gitu. Kalau ada orang yang di depan ada orang nunduk gitu. Kalau ada guru salim, kalau ada apa sebagainya. Ini kalau misalkan tidak dengan sikap Bapak sekalian, maka biasanya ignoring. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalau setelah itu ada yang pretending, asal datang aja. Gitu. Asal datang. Saya menunjukkan kalau saya dengerin udah banget aja. Gitu. Jadi kalau misalkan anak ngomong, gitu, saya menunjukkan kalau saya hadir gitu aja, tidak lebih. Anak ngomong bla 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 kita nggak dengerin. Karena apa? Nah, kita mau menuju kepada sesuatu hal. Kita mau menuju ke pokok masalahnya. Saya nggak mau dengar tentang ini alasannya apa. Yang penting kamu salah. Nah ini. Lalu setelah itu selective listening. Kita cuma mau dengerin yang kita pengen dengar aja. Ini beberapa tipe orang mendengarkan. Attentive listening, lalu empathic listening. Yang paling atas ini empathic listening. Kita benar-benar menghadirkan diri kita untuk mendengarkan anak, melibatkan emosi kita, merasakan emosi anak, begitu. Jadi di sini Bapak-Ibu sekalian. Lalu berikutnya, nah
Nah ini dia Bapak sekalian. Jadi ada yang namanya presence, ya. Presence ini pembuka gerbang menuju deep listening, menuju kita mendengarkan aktif. Kadang-kadang ada yang ngomong deep talk, pernah ya? Tahu ya? Deep talk, kita harus deep talk, gitu. Kita harus ngomong-ngomong dalam. Nah ini saya akan memberikan tentang deep listening, Bapak Ibu sekalian. Deep listening. Nah, kuncinya adalah presence. Nah, maka pertama harus fokus dulu. Yang kedua presence atau hadir, baru akan sampai ke active listening dan akan sampai ke deep listening. Nah, lalu bagaimana agar kita bisa presence? Ini Bapak Ibu sekalian. Ini dia. Agar kita bisa hadir penuh ketika anak kita ngobrol, menyampaikan sesuatu, keluh kesahnya, maka harus diawali dengan niat dulu. Karena kita malah malu di dunia. Gitu ya. Kita benar-benar harus menghadirkan niat kita itu untuk kita mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Begitu. Lalu berikutnya empati harus dihadirkan. Begitu ya. Empati harus dihadirkan. Empati ini kita tak boleh menjustifikasi anak, karena setiap hal yang perlu kita perhatikan, selalu ada kebaikan dalam setiap tindakan. Ini Bapak Ibu sekalian. Selalu ada kebaikan dalam setiap tindakan. Misalnya begini, saya itu pernah Bapak Ibu sekalian mendapatkan anak yang dia itu sering terlambat, sehingga keterlambatannya termasuk tinggi di sekolah, termasuk tinggi. Nah, ini kalau saya hanya judgement, maka saya hanya tahu kalau dia itu sering terlambat, terus gak ngerti. Pokoknya kalau urusan kamu sering terlambat, gak ada alasan, kamu gak terlambat. Dan ternyata Bapak sekalian, mohon maaf, ketika ditanya ya, karena terlambatnya itu tinggi, maka ditanya ini kenapa kamu terlambat? Iya, jadi ayah saya itu sakit, gitu. Saya itu yang masakin, keluarga itu saya yang cuci-cuci, gitu. Saya harus antar adik dulu karena ada keterbatasan ekonomi. Jadi setelah keluarga kita berbentuk, kita hitung-hitung kalau naik Grab itu kemahalan. Akhirnya kita ini harus kita lakukan saat ini itu adalah saling nganter. Jadi setiap hari dia telat karena harus menyiapkan sarapan keluarganya, harus cuci dulu, lalu setelah itu harus mengantar adik-adiknya, harus setelah itu dia ke sekolah. Begitu ya Mas. Ini kalau misalkan kita tidak ada empati, gitu, saya nggak mau tahu, gitu. Kamu terlambat dan kamu harus dapat hukuman. Ini maksud saya, nggak bisa. Lalu berikutnya mindfulness, kesadaran bahwa kita sedang mendengarkan. Lalu kita seeing, kita melihat siapa yang kita ajak berbicara. Lalu berikutnya akhirnya akan menimbulkan open mind, sehingga kita bisa menerima ini, kita bisa menerima apa yang anak kita sampaikan, dan open heart, no judgment, dan jangan ada sinisme. Jangan sampai kita menjustifikasi, gitu ya. Jangan sampai ada justifikasi. Ya ini semua karena, ya ini semua karena kamu gak belajar, akhirnya nilai kamu jelek. Ya ini semua karena, ya ini semua karena kamu, ya ini semua karena kamu begini, semua karena kamu begini. Ini akhirnya akan membentuk anak melabeli diri mereka sendiri, gitu. Dan setiap ucapan adalah doa. Ini yang kita harapkan, jangan sampai ada doa-doa yang tidak baik kepada anak kita. Lalu berikutnya Bapak sekalian, nah ini kunci dari active listening. Pertama adalah total meaning, Bapak sekalian, mendengarkan secara total. Tujuannya untuk memahami arti sebuah pesan secara utuh. Jangan dipotong. Kalau anak lagi ngobrol, jangan dipotong, gitu. Jangan dipotong. Saya pernah punya pengalaman itu ngobrol dengan apa ya? Ini seizin Allah ya, Allah. Jadi ada seorang anak itu yang istilahnya banyak problem, gitu ya, banyak problem. Dan yang guru-guru tahu itu dia selalu banyak masalah di kelas tidur,
Kalau setelah itu dia juga sering telat, sering bolos dan sebagainya, dan ternyata masalah hidupnya itu lebih kompleks daripada keterlambatannya misalnya. Dan ini yang harus kita tahu gitu. Dan butuh kebijakan dari sekolah untuk menentukan apa langkah yang harus diambil. Nah, ini sebenarnya. Jadi kita harus perlu memahami arti sebuah pesan secara utuh. Jadi mendengarkan keseluruhan, jangan dipotong dulu. Lalu berikutnya adalah respon to feeling. Jadi menanggapi perasaan, untuk mengerti dengan perasaan yang sedang diucapkan. Contohnya begini misalnya. Jadi ketika anak itu sudah menyampaikan perasaannya, menyampaikan ceritanya, begitu, tentang keterlambatannya, maka responnya itu kita merespon perasaannya, Bapak Ibu saudara. Jadi misalnya begini, baik, terima kasih kamu bercerita, gitu, terima kasih kamu bercerita. Saya tahu kamu bersedih, dan kalau saya jadi kamu, saya akan melakukan hal yang sama juga, gitu. Dan kalau saya jadi kamu, saya akan melakukan hal yang sama juga, gitu. Jadi seperti itu. Lalu setelah itu baru kita bisa ucapkan maksud dari ucapan kita. Jadi jangan langsung, apalagi ngebandingin. Oh, yang anaknya tombol loh, iso. Nah ini, ya ini, temenmu loh, nah ini. Temenmu loh, ini dekat sini, nggak pernah telat. Kamu mau kok mampir loh ini validasi. Kamu mampir tak kok. Nah ini apa ibu saya. Lalu berikutnya, note all cues, memperhatikan semua tanda penting. Artinya apa? Memahami yang tersurat maupun tersirat, verbal ataupun non verbal. Biasanya gini Bapak Ibu sekalian, ketika ngomong itu pasti ada kata-kata yang diulang-ulang. Itu coba nanti kalau misalnya dengan mendengarkan anak-anak ngomong, jangan sambil perhatikan apa kata yang diulang-ulang. Apa kata yang diulang-ulang? Biasanya kata yang diulang-ulang itu punya pengaruh atau punya ikatan yang paling kuat. Saya ke warung. Iya, tadi saya mau ke warung. Pak itu warung. Iya Pak, tadi nah, bisa ditanyakan balik. Apa yang ada dalam pikiranmu tentang warung itu? Ada apa sebenarnya di warung itu? Bapak tadi dengar kamu ngomong warung itu dari 15 kali. Ada apa dengan warung? Itu kebuka gitu. Jadi secara alam bawah sadar itu biasanya akan mengucapkan beberapa kali kata-kata yang sangat punya terikat dengan kuat dengan dia tanpa dia sadari. Jadi harus diperhatikan tanda-tanda itu. Begitu. Kalau misalnya. Lalu berikutnya adalah test your understanding atau menguji pengertian, backtracking atau paraphrase. Ini mengartikan kita memperhatikan banget omongan dia. Dan mungkin perlu diulang sekali atau 2 kali. Contohnya begini, Bu, tadi saya loh di warung teman-teman belum merokok. Jangan langsung ditambah. Ya kalau merokok juga. Ini jangan langsung kabur, terus. Nah itu, begitu. Terus. Iya, Bu. Aku udah mau ditawari merokok. Jangan langsung potong lagi, bapak terima. Ya, jangan dikatakan dulu, tenang dulu. Ya, jadi, nah terus gimana? Terus bapaknya bilang lagi, ya tadi bapak ditawari. Habis itu bapaknya tak terima Bu. Nah, tak terima Bu, tapi tak tahu kertas. Habis itu ke sekolah. Nah, kepek sama guru. Nah ini, kepek sama guru. Aku gak lemot Bu. Aku gak mau berpikir, cuma kepek ketemu aja aku masuk berikan. Nah, paraphrase. Oh, jadi ibu dipanggil itu karena kamu tadi itu main warung ya. Habis itu kamu terus dikasih rokoknya buat terima, tapi gak mau bakar, gitu kan? Nah iya Bu, nah itu menandakan kita ada perhatian, kita mendengarkan. Tapi kalau menengai nanti Anda ini akan bingung kan? Ini
itu bapak saya ajak ngomongnya benerin apa enggak gitu. Diam ya, apalagi langsung dikat gitu. Oh, jadi tadi itu dipakai negara karena kamu warung sama orang rokok. Nah ini, aduh, nah gitu. Nah ya langsung bla 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 wes, kalau sambung-sambungan, HP itu tak tahan, kalau sekolah sih. Nah ini harus saya. Akhirnya membuat anak membangun gap dengan orang tuanya. Wes, ngomong apa? Kita ngomong. Gak ada cerita malas tahu. Ini nyata, ini nyata. Saya beberapa kali ngomong dengan anak-anak tentang perasaan, feeling sini. Apa perasaan yang kamu dapatkan ketika orang tua ngomong seperti itu? Males banget. Aku gak akan ngomong lagi sama orang tua, paling penting aku diem. Ini lebih berbahaya. Apalagi dia cerita dengan sahabatnya yang belum tentu sahabatnya ini bisa memberikan masukan dengan benar. Ini. Jadi di sini yang diberi yang Rasulullah yang Allah inginkan ya ketika Allah itu menurunkan ayat Ud'u ila sabili rabbika itu tunjukkanlah ke dalam ke jalan Tuhanmu itu bil hikmah wal mau'izah hasanah harusnya. Jadi Allah nggak ngasih metode, cuma ngasih 3 kunci. Tunjukkanlah manusia itu ke jalan Tuhanmu ini dengan hikmah, pelajaran-pelajaran, cerita-cerita, bisa cerita-cerita, bisa pelajaran-pelajaran, begitu boleh. Bil hikmah wal mau'izah hasanah dan pelajaran-pelajaran yang baik. Wes itu 3 itu aja. Sisanya apa? Sesuai dengan zamannya. Bagaimana yang terbaik menurut zaman itu? Bagaimana anak-anak datang menurut zaman itu? Kalau zaman itu datangnya lewat gadget, anak-anak lebih sering dengan gadget bagus sekali. Maka kiamat kubro. Kalau kita melarang anak menggunakan gadget, gitu. Yes, gampang kemudian ya. Kiamat besar dan kita artinya kita mengumumkan perang dengan anak-anak kalau sampai kita ngomong wes gak usah HP-an, tak tahan HP terus seminggu, gak usah HP-an, game toy. Nah ini kita nggak tahu. Pernah saya sampaikan ya, ada anak yang ngambek sama orang tuanya itu ketika dia itu main di sofa. Kalau dia itu tiduran di sofa, dia main game. Jadi ibunya ini orang tuanya ini keluar. Ngelihat katanya main game, balik lagi akhirnya masih main game. Akhirnya ngomong, oh makanya kau ini gak ngomong waktu repot kok dengan game semuanya gitu. Nah kita nggak tahu apakah anak sudah punya komitmen diri. Contohnya begini, komitmen diri itu begini, saya tak 1 jam main game, habis itu saya tak ngewangi ibu. Hanya karena kita nggak ngomong dulu, nggak tanya dulu ke anak, kita langsung judgement gitu. Aku jual sampai teko saya dengan game. Mari orang pengajian, kok nggak tahu ngewangi? Padahal anak sudah punya komitmen diri. 1 jam lagi saya mau bantu ibu. Nah, marah karena komunikasi yang kurang baik kalau saya. Marah, ngambeknya. Itu akhirnya sudah. Mending kalau ada kajian ada pengajian aku minggatai gitu. Daripada dengar omongannya ibu tak minggat gitu. Lalu setelah itu pentingnya komunikasi ya, dan mendengarkan. Lalu setelah itu yang terakhir, test your conclusion. Pastikan kesimpulan hasil pembicaraan itu dan memberikan acknowledge ya, setelah conclusion. Nah, maksudnya begini Bapak sekalian. Setelah kita dengarkan anak itu tadi ya, ngaku masalah rokok tadi, maka kita berikan paraphrase tadi dulu. Oh jadi kamu begini, ternyata begini. Lalu setelah itu kasih acknowledge, kasih pengakuan atas kejujurannya. Oke, terima kasih ya, kamu jujur sama itu. Saya akui, ibu akui kamu anak yang jujur. Kamu hebat nih, kamu mau melakukan kamu hebat, kamu nggak pakai rokok tadi. Sampai detik ini ibu percaya kalau kamu nggak bakal rokok. Nah ini beda sih dengan yang langsung ditemes tadi. Beda banget. Dengan begini anak akan merasa dihargai. Dan dalam memberikan solusi Bapak Ibu sekalian kepada anak, saya
saya memberikan saran pakai teknik sandwich namanya. Teknik sandwich. Sandwich itu isinya gimana? Gitu ya. Manis-manis dulu, isi manis-manis lagi. Gitu. Jadi jangan langsung diisi. Sebenarnya kasih knowledge dulu, terus ya, uji dia dulu, baru isinya. Lalu kita bisa langsung diisinya. Begitu. Nah, terus teman-teman itu siapa aja? Gitu. Ya ini mah merokok semua. Iya merokok. Lalu apa pengaruh yang kamu dapatin sama teman-teman kamu? Ya pengaruhnya ini namanya komunikasi konstruktif bagi saya. Ini yang dibutuhkan remaja itu ini. Jadi kenapa kok nasihat, saran itu jarang masuk ke remaja? Nggak bisa. Karena yang mereka butuhkan itu adalah komunikasi konstruktif. Ajak ngomong, baru mereka berpikir, baru mereka mindful, baru mereka akan bisa menerima dan sadar. Karena apa? Itu bukan omongan kita, tapi omongan mereka sendiri. Gitu. Lalu kira-kira apa manfaat yang kamu dapatkan kalau kamu berteman dengan mereka? Mungkin sebelumnya mereka tidak pernah pikir tentang itu. Tapi mereka ketika kita ngobrol dengan kita, mereka bisa berpikir, oh iya, kalau manfaat ya mereka. Kadang-kadang mereka baru sadar ketika itu baru sadar. Coba kamu sampaikan ke mama, kasih aja 5 manfaat kamu berteman dengan dia. Apa manfaat? Mikir baru sadar. Apa ya Pak? Ini karena pernah saya sampaikan, pernah saya tanya, apa ya Pak? Yang pertama senang-senang, kedua senang-senang mana ya Pak? Yang ketiga gitu. Oh Pak ya? Nah gitu, oh berarti cuma 2 manfaatnya. Ayo Pak ya? Apakah kamu pernah menginginkan sholat? Kadang sih Pak. Nah, apa kamu tahu ciri-ciri teman yang baik itu seperti apa? Nah itu, apa kamu tahu gimana? Apa? Biar mereka jawab. Karena kalau begitu nanti akan mengasah critical thinking namanya. Pada dalam ilmu pendidikan, mengasah berpikir kritis mereka. Nah ini yang mereka butuhkan. Setelah itu kita tutup dengan itu tadi, dengan acknowledge. Nah sekarang kamu tahu ya. Terus sekarang apa kesimpulan kamu? Itu apa kesimpulan dari ngobrol sama ibu tadi? Biar mereka menyimpulkan. Iya Bu, ternyata selama ini saya itu cuma begini. Ternyata selama ini aktivitas saya begini. Oke, sudah. Gitu. Kalau begitu, top play. Terima kasih. Kamu sudah menyadari apa yang kamu lakukan dan usahakan. Berikan dulu. Insya Allah akan bisa menjadi sahabat yang baik bagi anak. Karena remaja itu hanya butuh didengarkan, rasa nyaman dan diajak dialog konstruktif. Sudah itu saja untuk anak-anak yang usia remaja, ya anak-anak usia remaja. Kalau anak yang usia di bawah itu memang butuh kasih sayang yang lebih. Kalau anak usia remaja itu mereka sangat sedikit sekali butuh namanya nasihat. Nasihat itu setelah mereka ngomong, kasih pujian, lalu tutup dengan sandwich tadi. Insya Allah saya insya Allah saya tidak boleh memastikan ya, tapi karena saya sering menggunakan pola itu, saya sering menggunakan pola itu, maka dengan cara itu pula ternyata membuat anak merasa nyaman dan membuat mereka merasa tidak. Padahal saya tanya ya, tapi saya ngomong, kamu tadi merasa saya intimidasi kan? Saya interogasi, enggak sih Pak? Enggak sih Pak? Oh ya sudah. Apakah kamu merasa saya justifikasi? Enggak sih Pak. Jadi dengan cara itu, insya Allah ketika ada sesuatu lagi, mereka bakal ngomong. Mereka pasti bakal ngajak ngomong kita. Dan bapak sekalian, jangan mengajak ngomong anak-anak ketika ada masalah. Ketika anak dipanggil BK, ada masalah belajar, baru kita ajak ngomong. Jangan. Lebih baik kita ajak ngomong, walaupun masalah sepele, ajak ngomong aja anak-anak. Walaupun itu masalah sepele, tetap bisa ngomong. Kita boleh juga, misalkan tadi mama atau tadi papa itu abi di kantor itu ketemu sama teman. Nah, itu bagaimana ini? Anak-anak akan membuat sebuah mindset bahwa ayahku ini hal begitu tuh ngobrol gitu. Maka anak akan lebih membuka itu sih. Akan membuka ngobrol gitu. Untuk masalah ini saya diajak ngobrol gitu. Untuk masalah ini saya diajak ngobrol. Maka anak insya Allah akan lebih terbuka.
itu kita akan bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kita, nggak bisa. Nah, materi tadi itu saya ringkas dari ini. Ya, saya sampaikan, saya ringkas dari ini dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi pengingat bagi saya pribadi dan juga untuk panjenengan semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf 20 menit ini lebih kalau saya ngomong ya. Berikutnya saya buka untuk tanya jawab ya. Nanti saya izin sebelum jam 11 mungkin saya harus kembali ke sekolah lagi harusnya. Ya, jadi sandwich, kalau teknik sandwich itu sampaikan pemanis dulu ya. Karena sandwich itu yang di atas itu garnish ya, ya. Pemanisnya, olesannya, coklatnya kan di atas topping-toppingnya ya. Lalu setelah itu tengahnya itu isi yang mau kita sampaikan gitu. Pesan-pesan moral, cerita-cerita gitu. Itu di situ. Lalu ditutup lagi dengan yang manis lagi, tutup lagi dengan manis lagi, bisa memuji lagi, berikan pujian lagi kepada Tuhan. Jadi seperti itu. Begitu tadi dari saya. Maaf saya itu makanya. Iya. Ini langsung tanya jawab ya berarti ya. Iya. Langsung tanya jawab. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, setelah saya menyimak apa yang Ustaz sampaikan tadi, yang temanya adalah hubungan orang tua dengan anak ya. Kemudian ada kaitannya dengan masalah gadget. Banyak orang mempunyai kesimpulan bahwa seakan-akan gadget ini adalah dapat dikatakan setan, juga dapat dikatakan sebagai malaikat penolong. Saya katakan sebagai malaikat penolong karena gadget ini juga memberi kemudahan terhadap kita semua untuk komunikasi dengan famili, teman yang dengannya menghubungkan bisa keluar negeri juga, dan juga memudahkan kita untuk belanja misalnya ya. Kemudian kalau kita misalnya ada masalah keuangan, kita butuh dengan saudara-saudara yang jauh, kita tinggal WA atau pakai banking sudah langsung kita dapatkan. Itu yang memberi kemudahan dan dapat saya katakan sebagai malaikat penolong dan banyak kemudahan lain. Kemudian yang saya katakan sebagai setan ya, karena benda kecil ini juga bisa mengubah moralitas seseorang, baik itu anak-anak, bapak-bapak, ibu rumah tangga, bahkan pejabat-pejabat pemerintah pun juga kadang-kadang bisa moralnya rusak karena benda kecil ini. Contohnya banyak sekali kejadian ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak-anak demi konten itu dia rela untuk membuat konten dimanapun, di jalan raya, di tebing-tebing, di sungai, sehingga mencelakakan dirinya sendiri. Kemudian seseorang bisa menghujat temannya atau pejabat atau siapapun yang mereka kendaki, bahkan para kiai pun kadang-kadang dihujat habis-habisan demi konten. Nah, dalam menyikapi hal seperti ini, apa yang harus kita sikapi dengan yang bijak sehingga kita bisa mengendalikan diri sendiri, bahkan keluarga anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Ya, ini hampir senada dengan yang ditanyakan tadi sama Bu Dina. Bapak, Pak Sinten? Pak Jatno. Pak Jatno. Ya Pak Jatno. Mungkin ini juga menjadi kekhawatiran bagi sebagian banyak
tua. Dan memang Bapak Ibu sekalian, kita harus adaptif, kita harus beradaptasi begitu deh, dengan kemajuan zaman ini. Kita harus beradaptasi dengan kemajuan zaman ini, dan kita harus punya kemampuan untuk kita bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman semampu kita, ini masa waktu semampu kita ya, dengan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau bertakwa saja bertakwa yang masa waktu itu, bertakwa sesuai kemampuan kalian, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Maka dari sini bisa diartikan bahwa setiap apapun yang Allah berikan kepada manusia, Allah ciptakan kepada manusia, insya Allah dengan itu manusia itu akan jadikan itu media bertakwa kepada Allah. Dan manusia pasti mampu bertakwa kepada Allah dengan media yang sudah Allah berikan kepada manusia. Kepala, mata, tangan ini pasti dengan ini manusia itu mampu bertakwa kepada Allah. Maka insya Allah dengan kemajuan zaman ini ya, manusia ini insya Allah dibekali media-media itu oleh Allah SWT, maka insya Allah manusia akan mampu untuk menghadapi kemajuan zaman ini, Pak. Maka untuk teknologi ini otomatis paling tidak standarnya kita tahu saja nih bahwa handphone itu punya bahaya yang begini dan begini. Sejauhnya juga ini juga sama dengan manusia, karena manusia itu dibekali Allah itu wa nafsi wa masawaha fa'alhamha fujura wa taqwa. Allah itu memberikan ilham kepada manusia itu untuk agar manusia itu punya dua kemungkinan, bisa fujur, bisa takwa, bisa baik, bisa buruk. Maka manusia itu tidak ada manusia yang semuanya buruk, pasti manusia ada kebaikannya, dan tidak semua manusia baik pasti ada keburukannya. Begitu ya, Bapak-Bapak sekalian. Maka dan di sini juga di surah Al-Kahfi. Maka Bapak-Bapak sekalian, yang perlu kita lakukan adalah pendampingan kepada anak kita. Karena kita harus memandang bahwa anak kita ini merupakan fitrah, insan secara utuh, yang mana dia bisa baik, bisa buruk, begitu ya, bisa melakukan dosa dan bisa buruk. Maka yang perlu kita lakukan adalah pendampingan, memberikan informasi, ya, lalu mengajak anak-anak untuk mereka menyelami bagaimana sisi baik handphone ini, bagaimana sisi baik, sisi buruk handphone ini. Lalu apa yang mau kamu lakukan, begitu. Maka ini saya pernah mendengar ya, jangan sampai kita itu mempunyai kekhawatiran yang berlebih kepada anak kita. Maka ketika kita khawatir, yang perlu kita lakukan adalah menanyakan, ngajak ngobrol, dan memberikan kepercayaan. Lalu ketika ada hal yang terjadi, begini Bapak saya, karena rahasia itu ada dua. Kadang-kadang anak itu menyimpan rahasia. Rahasia itu ada dua. Rahasia yang sifatnya kejutan dan rahasia yang sifatnya memalukan. Begitu. Rahasia sifatnya kejutan gimana? Kadang-kadang anak ini mau ngasih surprise ke orang tuanya. Gitu. Tapi karena orang tuanya nipu, tuang gitu lah sebagainya. Mau surprise. Anaknya malas juga gitu. Nah, bos ini untuk banget untuk bapak kasih surprise, kok ibu bapak ini ngomong gitu. Kayak gitu. Ada yang menangis, gitu. Dan juga ada rahasia itu yang sifatnya itu memalukan. Dia nggak pengen orang tuanya tahu. Tapi insya Allah sekalian, yang kita perlu tahu bahwa manusia, anak kita itu bisa utuh. Dia itu punya fitrah, ya. Fitrahnya baik. Kita ini mendampingi kita, anak-anak kita tetap baik. Tapi kita juga jangan lupa, kalau banyak nonton foto, seluruh anak agama itu berdosa. Dan pasti punya momen untuk melakukan dosa. Gitu. Jangan anak kita, diri kita sendiri pun kadang-kadang juga masih melakukan dosa. Gitu. Maka ketika anak kita melakukan dosa, itulah takdirnya. Gitu. Itulah takdirnya. Yang perlu kita tahu bahwa qadarullah wa masya'a fa'al. Takdir Allah itu kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Dan yang sudah terjadi itu harus terjadi. Gitu. Maka perlu saya tekankan di sini bahwa hal yang sudah terjadi itu harus terjadi. Bahkan mohon maaf, ada juga yang pacaran maafnya sampai hamil begitu ya. Maka jangan dihujat, jangan dihujat. Itu udah qadarullah, sudah takdir yang memang harus terjadi kepada kedua orang itu. Jangan kita hujat, gitu. Karena kita nggak tahu ke depannya dua orang ini bagaimana. Bisa jadi kelak mereka itu bisa lebih baik daripada kita mungkin begitu. Karena mereka taubat. Sebenarnya kita selalu menghujat, gitu. Ya. Kata bapak kita menghujat.
dua orang ini pernah berzina, saya punya anak, gitu ya. Kita terus mengujar orang ini. Sementara dua orang ini menyadari kesalahannya. Dia bertobat, sepertiga malam dia ini bermunajat kepada Allah, sehingga endingnya dia jadi husnul khotimah, gitu ya. Karena yang diharapkan Allah itu adalah orang-orang bertobat, orang yang kembali, gitu. Maka yang perlu kita lakukan, jangan kita punya kekhawatiran berlebih kepada anak kita. Boleh khawatir itu pasti, karena fitrahnya orang tua, begitu ya. Nah, tapi ingat, kita punya Allah. Dan anak kita itu bukanlah diri kita. Jalan kita punya garisan takdir yang berbeda. Kadang-kadang ada yang seperti ini, karena ibu dulu begini atau papa dulu begini, saya nggak pengen dulu kamu seperti papa. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa. Memang kita pengen anak kita tidak melakukan yang seperti itu, gitu ya. Tapi kita cukup mendampingi, berikan pendampingan, pemahaman, ajak bicara. Ketika ikhtiar itu sudah selesai, kita tawakal kepada Allah, ya. Begitu. Kita tawakal kepada Allah. Fahuwallahu makhraja. Fatawakal kepada Allah, gitu ya. Wallahu nasbuh, yang bertawakal kepada Allah akan cukupkan. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Fa insyaallah. Gitu. Kalaupun harus terjadi sebuah hal yang buruk, maka itulah takdirnya. Takdirnya. Yang perlu kita lakukan adalah membuat pendampingan dan membuat anak ini kembali lagi ke Allah, gitu, kembali lagi ke Allah. Seperti itu, Pak. Jadi kalau kesalahan kita begitu ya, misalnya, jangan gini, nanti mereka merasa tertekan sehingga privasinya merasa nggak punya privasi sama sekali, gitu ya. Sehingga ketika mereka nggak punya privasi sama sekali, mereka merasa tidak dimanusiakan, gitu. Sehingga akhirnya mereka merasa tidak diberikan kepercayaan, sehingga mereka coba akhirnya nggak banyak percaya kepada orang tuanya, gitu. Mereka merasa minder, mereka merasa punya self esteem yang rendah. Self esteem itu penghargaan diri, ya. Dia menghargai dirinya rendah. Cuma sekali cuma oh ini banget. Wah, itu agak entos, lemah. Ini kan ucapan adalah itu. Jangan sampai ucapan kita itu pas di momen yang malaikat itu malaikat mendengar dan doa itu terijabah. Jumat sore-sore kami maghrib, gitu ya. Anaknya, kita punya anak sinau sepeda motor misalnya, sepeda motor baru beli, lalu belajar oleh jatuh spontan, gitu. Mohon maaf, oh goblok, makanlah, kamu harus gak entos. Maghrib mau sore suruh Jumat itu adalah doa yang makbul. Lalu anaknya hari apa? Gak bisa ngomong. Kalau tuanya ngomong, Pak, anak pilih belum? Doa jenengan gimana ke anaknya? Bukankah itu adalah doa yang itu yang panjenengan harapkan untuk anak panjenengan? Kan panjenengan pengen anaknya goblok, kan panjenengan pengen anaknya gak entos, gitu. Ya, maka ini perlu kita koreksi diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah kita ucapkan ke anak-anak kita, gitu. Maka ini pentingnya kita untuk mengelola emosi. Maka ketika kita ada masalah dengan anak, mohon maaf, saya adalah orang yang tidak setuju dengan perkataan kalau ada masalah hari itu harus selesai hari itu. Enggak selalu, Bapak Ibu sekalian. Enggak selalu, gitu. Enggak selalu. Karena kita butuh koridor. Misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Ini tuh ada badai, ada angin puting beliung kayak kemarin, gitu ya. Itu ada angin itu lagi puter kencang. Apakah kita dekati angin itu? Apakah kita kabur? Mana yang baik? Ya kabur lari. Jangan dekati dulu. Biarkan dia reda dulu, baru kita tolongi orang-orang di sana. Sampai menghadapi emosi ini. Kalau kita lagi emosi, ojo, kakil, hari ini ada masalah, harus selesai. Anak goyah. Ayo kamu keluar dari kamar. Itu sih. Ittaqullah. Waduh, langsung bertakwa kamu kepada Allah. Ini anak masih belum selesai, masih emosinya masih badai. Biarin dulu biar dia tenang dulu. Sehari 2 hari dia dulu gerakannya. OSN. Baru ajak ngomong.
Sama orang tua juga gitu, lagi posisi di kerjaan banyak masalah gitu ya. Habis begini, tenang dulu sih, gitu. tenang dulu, memang ini sulit, ya, memang ini sulit Pak Besar. Tapi insya Allah, Bismillah deh, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan kesabaran ini Allah memasukkan kita ke dalam surga. Begitu. Dan juga perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian. Ini saya close, belum saya close lagi. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ini. Ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu ada pertanyaan. Usaha Self esteem, ESTEEM, ya, itu self esteem, menghargai diri. Cara pandang anak kita terhadap dirinya sendiri. Kalau sudah self esteemnya rendah, baru ini bahaya. Dia harus titik kritis. Gitu. Dia akan menganggap dirinya rendah apalagi orang lain. Gitu. Dia akan punya pandangan seperti itu, merendahkan orang lain, dirinya aja sudah rendah. Gitu. Maka dia akan mudah sekali merendahkan orang lain. Makanya berbahaya. Gitu. Ini berbahaya. Nah, begitu. Ada lagi tak misalnya? Ibu-ibu mungkin kalau banyak pertanyaan yang ada dalam pikiran jadi susah untuk mengutarakan ya. Sebetulnya masalah itu banyak, tapi berarti lain-lain mungkin belajar untuk ini ya, menyampaikan pikiran ini itu banyak pertanyaan. Betul. Memang harus begitu. Saya sendiri pun pribadi, itu harus mengumpulin data dulu, terus harus cara semua saya ingin sama aja harus mikirnya segitu gitu. Dan kadang-kadang Pak Moris ini ada tapi kebalikannya kalau di depan anak malah kayaknya ngomong terus gak bisa berhenti, jadi malah kurang mendengar. Betul. Ya, Jadi kalau masalah kita ini di situ itu Ustaz. memang harus keren. Itu perlu pelatihan apa enggak Ustaz? Memang butuh latihan. Jadi itu tadi harus menghadirkan niat. Ya. Niat kita mau apa? Gitu. Mau menghakimi dia atau kita mau cari kebenarannya. Gitu. Kalau kita mau cari kebenaran, maka dimudahkan. Gitu. Kita akan dapat banyak dari situ. Bahkan ada sesuatu yang kadang-kadang itu nggak kita tahu, dia cerita. Gitu. Ini kan yang aku ingin tahu. Gitu. Aku belum tahu itu dia sudah cerita. Ini saya pernah mengalami. Ada yang baik Alex, istilahnya, so gak sama gitu kan. Habis itu nanti coba saya ngomong, saya gitu ya bukan karena saya, ini semua karena Allah gitu, karena pada Allah. Dan juga butuh ilmu untuk itu kan. Ya ini saya sampaikan untuk deep listening ini, mendengarkan lebih dalam. Karena sebagian kita banyak belajar berbicara, tapi sedikit sekali belajar mendengarkan. Public speaking, pentingnya public speaking gitu. Belajar berbicara, akhirnya kita melupakan belajar mendengarkan gitu. Padahal Allah menciptakan satu mulut dan dua telinga begitu. Jadi tahan dulu dan itu tadi catat clues-nya. Ini yang kadang-kadang kita nggak peka clues gitu ya. Oh gini, ada apa sebenarnya dengan warung gitu? Kok kamu sering banget ngomong? Saya dari kamu ngomong tadi itu Pak Moris banyak mendengar kamu mengucapkan kata warung atau Riza, temanmu Riza. Ada apa dengan Riza? Harus buka loh. Jadi harus sabar, harus telaten. Kalau kita langsung menutup, misalnya adalah tetap, kalau misalnya hari ini aneh, tutup orang ini nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa, suruh masuk dulu, kan begitu. Nah, jadi kita penampilannya, gitu kan. Mau saya masuk dulu. Ada apa? Harus tanya dulu, kan. Ada dagang panci, gitu kan. Ya kita nggak tahu mungkin ada panci model baru, kan kita nggak tahu. Kalau salah panci, orang gimana? Kita nggak tahu informasi apa yang mau disampaikan gitu sebenarnya gitu. Nah jadi sama seperti itu. Jadi kalau sudah kita ketok, anak ketok kita buka, kita persilakan, kita kembalikan. Lalu kita tulis-tulisnya kita lihat. Gitu. Ada model tracking, jadi kayak misalkan dia kalau ngomong dia selalu melihat ke sisi kanan gitu. Nah ini dia lagi reminded, dia lagi ingat kenyataannya, realismenya gitu. Dia lagi ingat. Jadi kalau ada anak ngomong kita lihat matanya kalau dia gini langsung aja dikedak delok motorku jangan, dia lagi remind gitu. Jadi kita lihat aja, kita kok yang sering keluar itu omongan ini. Kok saya tadi sering dengar kamu ngomong
ini saja nih Pak, tapi saat tenang nih. Oh, coba cerita Pak, masih kita tahu gini Pak. Kadang-kadang masuk ngomong ada ngomongan gini Bu. Jangan ngomong ya Pak. Wah ini top secret Bu. Ini kan sesuatu yang nggak pernah dia ngomongin ke orang dan dia ngomong ke kita. Kan? Ini sebuah penghargaan. Dan kalau sudah seperti itu, tolong ungkapan itu jangan dibuka ke siapapun. Gitu. Kalau dibuka, maka selamanya dia nggak akan percaya lagi sama kita. Gitu. Jadi di sini saya ini sudah banyak rahasia-rahasia yang saya nggak akan pernah buka ke guru siapapun. Ke guru siapapun. Karena apa? Karena dia hanya tahu dari saya. Ketika dia tahu itu, pasti nembaknya ke saya. Gitu. Dan dia nggak akan pernah percaya kepada saya. Dan ini merupakan sebuah penghargaan, kebanggaan dan kehormatan tertinggi bagi kita sebagai guru dan orang tua ketika anak mau ngomong yang dia nggak pernah ngomong ke siapapun, bahkan yang dia tidak pernah ngomong ke orang tuanya. Saya nggak pernah ngomong ini, baru ngomong ini ke bapak. Oh iya saya, maka saya nggak akan ngomong masalah ini ke orang tuanya, karena saya tidak, karena ini merupakan privacy. Jadi begitu. Jadi mau begitu. Kuncinya adalah mendengarkan. Dan tadi itu sudah saya sampaikan. Gitu. Karena di sini juga kalau misalnya kita tahu, kemarin sempat saya sampaikan di sini Bu ya. Jadi karena anak-anak itu merupakan masa peralihan dan perubahan, mereka masa topak bagai, berikut dengan dirinya sendiri. Maka butuh pendampingan. Dan ini masa-masa fase kritis remaja itu. Usia 14 tahun sampai usia 17 tahun lainnya. 12 tahun sampai dengan 18 itu kritis banget bagi di situ. Karena ini dia, karena anak-anak itu sudah mulai pemikiran baru, tertarik lawan jenis, terancam secara visual. Nah, karena hal ini Bu Rina, Bapak-Ibu sekalian, akhirnya saya menulis sebuah buku yang tadi itu. Yang saya ada mungkin bisa dikatakan ini buku saku gitu ya Ustaz ya. Ini sebetulnya kalau saya tadi sempat membaca sekilas, ini sebetulnya memang dibutuhkan langsung membacanya adalah anak SMP, anak remaja itu sendiri ya. Itu memahami tentang cinta. Karena beredar di luar sana itu sekarang sangat liberal sekali gitu. Dan sudah mulai subhat, kabur, yang mana baik, mana buruk itu kabur banget. Sampai ada salah satu materi di pelajaran saya itu, PJUK itu sempat ada, namanya pacaran sehat gitu. Dan juga pacaran Islami, masih kapan gitu kan. Jadi aneh gitu, aneh sekarang itu aneh. Jadinya subhan sama, semuanya itu nyampur baik buruk, akhirnya kan nggak bisa berbagi. Akhirnya pas kalian yang muncul itu statement yang penting baik, wah ini repot bagus banget. Yang penting baik Pak, kan saya kan nggak pegangan tangan Pak, oh bukan masalah pegangan tangannya nah. Nah ini yang anak nggak tahu, kan saya kan nggak berduaan Pak, oh bukan nggak berduaannya. Jadi di sini anak-anak itu perlu disampaikan basic, tapi dengan cara tidak ceramah, gitu. Tidak menggurui, basic dan tidak menggurui. Ini kalau mendapatkan ini gimana Ustaz, bisa menghubungi kalau itu ya saya ya, bisa menghubungi saya juga. Kalau setelah itu kalau di kantin saya jual-jual di SMA saya jual di kantin gitu kan. Itu anak-anak biar bisa beli dan harganya kita bisa baca ya. Harganya 12.000. Saya bawa ada sisa jual sih Bu, masih ada sisa jual. Saya ada sisa jual. Nah ini ya, lalu setelah itu ini bagus kan. Usia 15 sampai 18 tahun butuh teman, udah mereka butuh teman. Jadi kalau usia ini anak sering nggak diajak ngobrol, nggak ditemani, nggak didampingi, mereka cari teman di luar. Mereka cari teman di luar dan teman yang nyaman buat mereka. Dan kita nggak tahu nyamannya seperti apa. Ini bagus, ini yang menakutkan sampai di sini ya, di situ. Nah ini mereka sudah bingung antara peka, peduli, harus sendiri, rame-rame. Mereka sangat bingung sekali usia segini, usia storm, ya, badai. Gitu. Maka perlu kita istilahnya dalam tanda kutip kita ajak, kita bimbing, perlu bimbing di sini. Kalau dari 18 sampai 21 tahun sudah mulai matang, insya Allah. Nah ini dia. Jadi anak remaja itu butuh teman, senang berteman, ya, suka dan mulai belajar mengenal lawan jenis, bingung
melupakan identitas dirinya dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ini merupakan needs atau kebutuhan anak remaja. Kalau kita nggak tahu needs ini, kita berikut bakal mau ngapain karena jadi ini merupakan kebutuhan remaja. Anak itu butuh itu. Dan kebutuhan kayak misalnya kita mau makan nih. Kalau kita lapar kita butuh makan misalnya. Begitu ya. Maka kalau kita nggak makan, kita lapar kita nggak makan, maka akan sakit perut. Dan sama, ketika anak kebutuhannya nggak dapat, ini berbahaya. Itu berbahaya sekali. Begitu. Lalu mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau itu needs-nya, kalau saya berikan materinya, nah, jadi ini tugas pengembang remaja, ada 10 tugas mereka, dan itu harus berusaha diselesaikan. Kayak misalkan berusaha mampu menerima keadaan fisiknya. Nah, ketika tugas menerima keadaan fisik mereka itu masih belum mampu, mereka nggak bisa menerima jilid mereka. Apalagi sekarang ngambang semua. Ada namanya transgender ya, wire, lalu ada namanya apa namanya? Sekarang itu cewek itu bisa jadi cowok, begitu ya. Kadang ada yang ya saya suka sama cewek gitu, cowok gitu. Saya suka sama cewek, tapi saya juga suka sama cowok. Nah, dia belum bisa tegas menerima dirinya sebagai seorang cowok ya. Makanya tugas remaja, jadi tugas sekolah, tugas orang tua untuk benar-benar memberikan pendampingan bahwa kamu adalah cowok, gitu. Sehingga bisa terhindar dari yang namanya LGBT. Malah sekarang juga ada satu sekolah yang orang sempat viral ya, toiletnya itu, ya, toiletnya itu bisa nyampur gitu ya. Yang halal jelas, yang haram sudah jelas. Ketika anak tidak paham konsep ini, maka akan ngambang. Berusaha mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan memasuki dunia dewasa, mempersiapkan diri memasuki perkawinan, lalu mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Jadi memang untuk remaja ini sudah harus diajarkan bagaimana cara bertanggung jawab bayar listrik, ombak-ombak, korak-korak, ya, lalu bantu istilahnya pekerjaan rumah tangga, begitu ya. Diajarkan bagaimana ngisi token, bayar pajak dan sebagainya. Lalu juga diajarkan karena mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan, gitu. Usia remaja kan, bukan dulu menganyari, gitu. Koncoku seneng arek wedok, masih cilik kau cinta-cintaan. Ngerti apa kamu sama cinta? Yang maju begini anak bisa mendapatkan informasi tentang asmara dan cinta itu dari manapun. Bahkan saya pernah membuka dengan sangat bebas ya, itu artikel yang menuliskan ya, bagaimana teknik berciuman dengan pasangan. Begini, ya, maka begini, dan itu saya jelaskan di buku itu ada bab namanya pacaran dan perilaku seksual. Itu banyak yang tidak tahu, menganggap bahwa pegangan tangan ya biasa aja. Gitu. Mereka nggak tahu bahwa pegangan tangan itu merupakan perilaku seksual. Oleh karena itu kenapa kalau Rasulullah memberikan dalam satu hadisnya bahwa ditusuk pakai paku itu lebih baik daripada saya menyentuh tangan yang bukan mahram saya. Gitu. Artinya yang bukan mahramnya itu begini, begitu. Kalau dalam Islam, kalau bahasa seninya, iya, kalau di Islam itu sudah begitu. Dan bahasa di situ di perilaku seksual itu pegangan tangan itu perilaku seksual sudah masuk di perilaku seksual. Itu bukan saya yang ngomong, itu psikolog gitu. Itu masuk perilaku seksual. Kalau catcalling saya gitu, manggil gitu. Bahkan sekarang kalau kita baca viral WA atau SMS atau Facebook anak SD gitu apa gitu ya Allah gitu apa nama gitu, Ami Ubi gitu, Ami Abi gitu ya. Itu termasuk salah satunya gitu. Memanggil teman dengan kata-kata sayang gitu. Kalau apa kan sekarang kan cuma temenan gitu ya. Kamu kok manggil teman saya, kamu pacaran bapak cuma teman, jangan gitu. Itu kalimat khusus. Nah ini bapak misalnya pemahaman begini ini kadang-kadang orang nggak tahu gitu. Manggil saya ke teman
cewek itu kalau sudah teman apa gak kemerengsem gitu ya. Apa enggak akhirnya viral kan gitu kan. Akhirnya menimbulkan saya lupa ke PHP. Loh, kamu kenapa PHP? Ya karena dia mesti ngomongnya sayang ya. Dia ngomong sayang enggak cuma kayak kamu tok. Semua cewek-cewek cuma kayak saya. Itu kadang anak cowok nggak tahu. Apa dia saya berperan? Bukan dia yang berperan, karena itu kalimat eksklusif gitu. Begitu ya. Juga ada kadang-kadang sekarang itu kan mohon maaf ngomong jir-jir gitu ya. Nah, itu nggak tahu gitu kalau jir itu ternyata derivat dari kata anjing gitu. Umpatan. Kalau nggak masuk ngomong anjingnya dosa. Ini, nah ini maka nggak bisa kita akan kendalikan. Kita harus ngomong, oh begitu. Apa yang kamu ketahui tentang dosa? Dosa itu kamu gimana sih? Kita harus bisa ngomong. Tahu nggak? Ternyata Allah itu melarang mengumpat. Oh iya Pak. Kadang-kadang anak masih nggak tahu tentang konsep-konsep itu. Jadi jangan sampai kita langsung menjustifikasi, kita potong, kita cemes gitu. Jangan. Kalau kita mau, kalau tulis kacung cepes, kalau sorry. Jadi, maaf gitu. Jadi kita turunkan lagi gitu. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Ini untuk tugas peraturan remaja. Saya rasa ininya cukup sampai di sini. Ini materi pendidikan seks remaja ini, edukasi pernikahan. Sambutan PJUK. Ya saya mengajar PJUK di sekarang. Oh, Masya Allah. Ustaz ini berarti aku yang multi talenta ini Ustaz. Kenapa? Multi talenta. Kenapa? PJUK olahraganya bisa basket, bisa renang gitu ya Ustaz ya. Ya alhamdulillah. Ini sudah jam 10:30 Ustaz. Tadi kita Ustaz juga ada perlu ke sekolah. Baiklah kalau begitu mungkin saya minta Ustaz tutup dengan doa. Baik, Bapak sekalian, kita tundukkan hati dari kepala kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbil hamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, yang berbicara tidak lebih baik daripada yang diajak berbicara, dan kekurangan itu dari saya dan kebaikan itu dari Allah Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Nuri atas ilmu yang sudah ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita yang ada di sini maupun juga untuk orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita pelajari hari ini juga kita bisa sampaikan kepada teman-teman, kepada saudara yang pastinya kita dalam sehari-hari kita juga sering mendengar curhatan dari sesama ibu yang mungkin kita bisa sampaikan lah itu. Jadi kayaknya kata kuncinya hari ini adalah mendengar ya Ustaz ya. Jadi bagaimana ternyata ya Allah memfungsikan indera
yang pertama itu adalah indera pendengarannya. Jadi kuncinya untuk kita menjadi sahabat bagi anak kita itu adalah kita harus bisa mendengar. Tidak hanya mendengar cuma masuk dengan kiri buat dengan kanan, tapi deep listening ya. Yes, betul. Ya baiklah Ustaz, terima kasih. Dan sekarang lagi kita juga akan memasuki bulan Ramadan. Semoga Allah mampukan kita nanti untuk beribadah, bertemu di bulan Ramadan dan beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Insya Allah nanti bulan Ramadan tetap kita akan ada kajian ya, semoga dimudahkan. Amin. Baiklah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto yang Ustaz seperti biasa Ustaz.